Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar tema 8 tentang bumiku. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya bisa ada malam dan ada siang? Apakah matahari itu bergerak sehingga terbit dan tenggelam? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mengetahui rotasi dan revolusi bumi serta akibatnya, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi, interval nada, dan interval nada D mayor. Bapak harap kalian semua bisa bersungguh-sungguh mempelajari materi ini. Anak-anakku yang soleh-soleha, pergerakan bumi terbagi menjadi dua, yaitu rotasi bumi dan revolusi bumi. Begitu juga dengan bulan. Pergerakan bumi dan bulan memiliki beberapa dampak bagi bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Sedangkan revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit di arah timur dan tenggelam di barat. Adapun dampak rotasi bumi bagi kehidupan, yang pertama terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Pergantian siang dan malam terjadi karena ketika bumi berputar pada porosnya, ada bagian bumi yang terkena matahari, ada yang tidak. Yang terkena mengalami siang, yang tidak terkena mengalami malam. Jadi, rotasi bumi menyebabkan perbedaan waktu di berbagai tempat. Lokasi yang berada di bujur timur akan melihat matahari terbit terlebih dahulu daripada lokasi yang ada di bujur barat. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, yaitu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian barat. Pembagian waktu ini ditetapkan di Greenwich di Inggris yang memiliki bujur 0 derajat. Maka dari itu, pembagian waktu didasarkan pada Greenwich Mean Time atau disingkat GMT. Namun, bagi kita yang ada di bumi, seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat setiap harinya. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Karenanya ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Akibat lain rotasi bumi adalah perbedaan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi di daerah kutub lebih kuat dibandingkan daerah yang ada di khatulistiwa, karena jarak permukaan di kutub lebih dekat dengan pusat bumi. Akibatnya berat benda yang sama akan berbeda jika ditimbang di daerah kutub dan di daerah khatulistiwa. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bumi berevolusi selama 365/4 hari. Lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun adalah 365/4 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Bidang yang dibentuk bumi ketika berevolusi disebut bidang ekliptika.
Revolusi bumi membawa beberapa pengaruh terhadap bumi. Antara lain, revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Di daerah beriklim tropis memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Daerah yang beriklim subtropis memiliki 4 musim, musim gugur, musim salju, semi, dan panas. Revolusi bumi juga menyebabkan adanya gerak semu tahunan matahari, di mana posisi matahari terlihat bergeser. Gerak semu tahunan matahari menjadikan matahari terlihat terbit di tempat yang tidak sama atau bergeser sedikit demi sedikit. Selanjutnya, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Periode 21 Maret hingga 21 September, kutub utara mendekati matahari, sementara kutub selatan menjauhi matahari. Waktu siang hari di belahan bumi utara lebih lama daripada waktu siang belahan bumi selatan. Sebaliknya, terjadi pada tanggal 21 September hingga 21 Maret. Dampak revolusi bumi yang terakhir adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Selanjutnya, kita akan membahas akibat pergerakan bulan bagi kehidupan di bumi. Seperti halnya bumi, bulan memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bulan dan rotasi bulan. Pergerakan ini menyebabkan beberapa dampak terhadap bumi. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, mengelilingi bumi, serta bersama bumi mengelilingi matahari. Rotasi bulan terjadi selama 29/2 hari. Berbeda dengan rotasi bumi, rotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Revolusi bulan menyebabkan adanya fase-fase bulan dan digunakan sebagai dasar perhitungan kalender Hijriah. Fase bulan dimulai dari bulan baru, bulan sabit baru, bulan paruh, bulan cembung baru, bulan purnama atau bulan penuh, bulan cembung akhir, bulan paruh, bulan sabit akhir, dan diakhiri dengan bulan mati. Ciri-ciri bulan baru yaitu bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya dari matahari, sehingga bulan tidak dapat terlihat dari bumi. Fase ini terjadi pada hari ke-1. Ciri-ciri bulan sabit yaitu jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan yang melengkung seperti sabit. Fase ini terjadi pada hari ke-4 dan hari ke-25. Ciri-ciri bulan separuh yaitu bulan tampak seperti setengah lingkaran. Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan ke-21. Ciri-ciri bulan cembung yaitu jika dilihat dari bumi, maka terlihat penampakan bulan seperti cakram. Fase ini terjadi pada hari ke-11 dan ke-17. Ciri-ciri bulan penuh atau bulan purnama yaitu bulan berada pada sisi berlawanan dengan bumi, sehingga cahaya matahari sepenuhnya terkirim ke bulan. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Masih ingatkah kamu apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara nada-nada yang terdapat dalam tangga nada. Setiap interval nada dengan jarak yang berbeda akan diberi nama yang berbeda pula. Interval nada bernilai jarak 1 dan 1/2. Jarak nada C, D bernilai 1, sedangkan nada E, F, dan nada B, C bernilai 1/2. Ada 2 jenis interval nada,
yaitu interval nada harmonis dan interval nada melodis. Interval nada harmonis adalah dua nada yang dimainkan secara bersamaan. Interval nada melodis adalah dua nada yang dimainkan satu nada, kemudian menyusul satu nada lainnya secara berurutan. Perhatikan contoh berikut. Tangga nada C mayor terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Sedangkan tangga nada D mayor diawali dengan nada D sebagai nada pertama. Urutan tangga nada D mayor yaitu D, E, F, G, A, B, C, D. Akan tetapi, interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu 1, 1, seperdua, 1, 1, 1, seperdua. Ada dua nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan C. Nada F diubah menjadi fis dan nada C diubah menjadi cis. Itulah tadi materi yang sudah kita pelajari. Untuk menguji pemahaman kalian hari ini, silahkan kerjakan tugas berikut, dokumentasikan dan upload di link yang sudah dibagikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.